Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham batubara untuk periode tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ya. Jadi untuk minggu ini untuk beberapa saham, satu video saya bahas 6 saham. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk saham-saham yang lainnya saya ganti dulu screennya. Untuk yang pertama, sebentar ya. Jadi saya akan tampilkan ini Excel worksheet-nya ya. Jadi ini prosentase kenaikan atau penurunan saham-saham dalam minggu ini ya. Jadi saya bandingkan closing hari Senin minggu lalu ya dengan closing hari Jumat ya. Jumat yang lalu ini ya. Tanggal 16 September ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari saham yang akan saya bahas ini, kenaikan tertinggi adalah saham ADMR ya, minggu lalu ya. Jadi dia naik karena ada berita dia akan bagikan dividen ya, seperti itu ya. Karena labanya lumayan besar ya. Asumsinya sih dividennya bakalan menarik ya, dividen yield-nya seperti itu ya. Tapi kita belum tahu pasti ya. Setahu saya sih belum diumumkan pasti ya berapa dividennya per lembar sahamnya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang tahu, tolong info di bagian komentar ya. Setahu saya sih belum ada informasi ya. Makanya harganya dia naik tinggi dibandingkan yang lainnya ya. Kemudian penurunan atau koreksi paling dalam Adaro ya, gitu ya. Ini yang saya bahas di video ini ya. Adaro koreksinya sampai minus 1,01% ya, seperti itu ya. Tapi masih cukup wajar lah, seperti itu ya, di tengah-tengah penurunan harga batubara ya. Nah ini kurang lebih kenaikannya atau penurunannya dari penutupan hari Senin ya, minggu lalu ya. Jadi kalau ditutup hari Jumat kemarin itu ya, penutupannya itu naik atau turunnya berapa, ini statistiknya. Kemudian kalau kita kembali ke berita ya, jadi memang kita lihat trennya harga batubara ini masih cenderung uptrend ya. Jadi uptrendnya itu masih cukup bagus. Cuman minggu lalu memang kecenderungan lesu ya, cenderungan koreksi ya. Jadi kalau kita lihat ini berita terakhir dari CNBC, dugaannya ya turun karena sentimen dari pemerintah Cina yang membatasi harga batubara ya, kemudian juga dari Indonesia yang melarang pembentukan pembangkit listrik tenaga batubara yang baru ya, seperti itu ya. Jadi harga batubara itu dalam sebulan ini memang kalau kita perhatikan naik ya, dalam satu bulan ini 6,7% ya, dalam setahunan kurang lebih 142,5%. Itu menurut dari CNBC Indonesia ya, dari berita yang terakhir ya. Nah kalau kita lihat dari kontrak Newcastle Coal Prices ya, nah kalau kita lihat di sini ini sudah mulai menurun ya, sudah mulai koreksi ya, seperti itu ya. Nah kira-kira kedepannya untuk saham batubara seperti apa gitu ya. Jadi ada yang nanya ke saya, Pak Sunar, sektor batubara apakah masih menarik ya? Sebenarnya sektor batubara ini masih menarik ya sampai dengan awal-awal tahun depan ya. Apalagi nanti memasuki musim dingin Eropa, saya rasa sih harganya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Tapi masalahnya apakah kuat harganya akan naik lagi, seperti itu ya. Walaupun demand-nya mungkin masih dibutuhkan ya, seperti itu ya. Ya ini sangat tergantung juga geopolitik juga ya untuk harga batubaranya. Tapi di sini saya akan fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Saya akan bahas trennya seperti apa, kemudian supportnya di mana, resistennya di mana, seperti itu ya. Jadi satu saham akan saya bahas. Maksud saya satu video akan saya bahas 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan sahamnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Adaro ya. Nah di sini untuk weekly chart-nya untuk Adaro ya. Kalau kita perhatikan memang minggu lalu dia high ya, sampai 490. Targetnya saya berikan di 4.200. Jadi kurang lebih tercapai lah ya. Walaupun dia nggak sampai 4.200 ya, ya kurang lebih lah ya, seperti itu ya. Nah di sini trading range-nya sudah saya gambarkan ya, 4.000 sampai dengan 4.200. Jadi untuk trading Adaro ini sebenarnya cukup mudah, pakai trading range setiap kelipatan 200. Kalau posisi sekarang kan penutupannya di 39.30. Jadi kita tunggu aja buy on weakness-nya di 3.800 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawah 3.800 minggu ini, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Untuk Adaro ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ternyata Pak Sunar dalam minggu ini dia naik ke atas 4.000, boleh buy nggak? Boleh ya. Jadi ikutin trading range-nya.
buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau mau pasang stop loss-nya, pasang aja di low-nya minggu lalu di 3.900 ya. Jadi selama di atas 3.900 untuk Adaro ini masih cukup menarik ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan, memang berbeda ya antara weekly-nya dan daily-nya. Kalau dari daily-nya di sini saya gambarkan support terdekannya buy on weakness-nya di 3750. Jadi kita tunggu aja. Artinya kalau dia turun di bawah 3750 berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau kita pakai acuan swing low terdekatnya di sini ya. Jadi swing low terdekatnya di 3860. Jadi kalau dia turun di bawah 3860, rebound mantul barusan kita buy ya. Itu strategi buy on weakness. Tapi kalau masih turun ya kita jangan buy dulu karena ada kemungkinan dia bisa testing area 3.400, 3.500 atau bahkan di bawahnya maksimum sampai dengan 3.000 ya. Ini area batas maksimumnya. Nah, tapi menurut saya sih harusnya masih terjaga di area di atas 3.500 ya untuk Adaro ini ya. Nah, paling tidak kita bisa pakai acuan ini ya, MA20-nya ya. Karena sebelumnya seperti ini ya, dia naik jauh di atasnya MA20-nya, ketika dia koreksi memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia besoknya rebound mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Ini juga sama. Jadi strateginya tunggu aja kalau dia turun di banyak MA20-nya, berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Berikutnya untuk ADMR. Kalau dari weekly-nya memang sideways-nya lumayan lebar ya. Ini saya gambarkan sebelumnya 1370 sampai dengan 2130. Tapi ini mungkin terlalu lebar ya range-nya ya. Ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, range-nya untuk weekly-nya ADMR itu terlalu lebar. Jadi saya persempit aja. Di sini saya pakai 1605 ya. Kemudian resistennya masih tetap sama 2130. Jadi minggu lalu dia memang higher high ya, seperti itu ya. Close-nya juga higher close. Kalau kita perhatikan dia karena ada berita sentimen akan bagi dividen ya, karena labanya dia lumayan tinggi, asumsinya sih mungkin dividen yield-nya akan tinggi juga ya, seperti itu ya. Tapi kita belum tahu pasti, setahu saya sih belum ada berita pasti berapa dividennya ya. Tapi kalau yang sudah tahu, tolong informasi di kolom komentar ya. Oke, kalau dari daily chart-nya, ini area buy on weakness dia akan testing 1800 dan 1700, jadi kita tunggu di sana aja. Artinya tunggu buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 1800 ya, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1700 barusan kita buy. Nah, itu seperti itu ya. Jadi turun di bawah 1700 atau 1800, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1800 atau naik ke atas 1700 kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1900 atau acuan dari high-nya tanggal 16 September ya, kalau naik ke atas 1920 boleh buy. Buy-nya bertahap aja, breakout ke atas 2010 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 2100 dan 2200 ya. Apakah masih bisa naik lagi? Sejauh ini sih masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu ini sentimennya berapa lama, karena dia naiknya hanya karena sentimen akan bagi dividen seperti itu ya. Tapi saya belum tahu pasti beritanya. Kalau yang sudah tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi buy on weakness di area 1700 1800. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atasnya maksimum 1500 dia masih cukup menarik ya untuk hold ya. Kalau terlalu jauh Pak Sunar ya boleh aja pakai acuan 1600 atau 1700 ya. Acuannya seperti itu maksimum stop loss-nya. Kalau dia turun ya kita jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA di sini support resistennya sudah saya gambarkan, memang agak sempit ya range-nya ya, 4380 sampai dengan 4630. Sempat sudah breakout naik ke atas 4380 ya minggu lalu, kemudian nggak lama lagi dia turun dan ditutup di bawahnya 4380. Nah, strateginya di sini memang kecenderungan masih sideways. Kita bisa tunggu di area supportnya di 4250 atau 4130. Artinya itu kalau dia koreksi turun di bawahnya 4130 atau 4250, jika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya, kita barusan buyback ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 4380 kita buy, naik ke atas high-nya minggu lalu 4480 kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Nah, kalau breakout ke atas 4630 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya, target price berikutnya di 4940 dan 5200. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ketinggian Pak Sunar kalau buy sekarang selama di atas 4130? Menurut saya sih untuk PTBA ini masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi kalau nggak buru-buru ya buy on weakness saja, atau kalau nggak dikasih ya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Nah, untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan, memang garis-garisnya berbeda ya antara daily dan weekly. Ini boleh tunggu buy on weakness di 4250 atau 4130. Jadi kalau dia turun di bawah 4250 kemudian rebound mantul ke atas kita boleh buy ya.
atau di 4130. Nah, berikutnya kalau misalnya nggak dikasih, ya kita lihat aja kalau dia rebound mantul lagi ke atas 4350, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Jadi jangan terlalu agresif juga. Kalau dia naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Target resistennya atau target price-nya di sini 4520. Kalau dia breakout mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 4630, bahkan masih bisa ke 5000 ya selama dia masih bertahan di atasnya 4520 kalau dia breakout ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Nah, berikutnya untuk ITMG. ITMG kalau kita lihat di sini ini support resistennya sudah saya gambarkan ya. Jadi target price 45.000 sudah tercapai. Yang ngikutin saya kan sudah bilang naik atau breakout ke atas 41275 boleh buy, target price-nya 45.000 ya. Jadi 45.000 minggu lalu sudah dikasih. Ternyata dia kemudian penutupannya dia koreksi ditutup kurang lebih di tengah-tengahnya ya, antara supportnya 41275 dan resistennya 45.000. Biasanya kalau di tengah-tengah seperti ini strateginya bagi yang belum punya ya kita tunggu aja buy di 41275 atau yang bawah di sini 37.000 itu maksimum ya. Jadi selama bertahan di atas 37.000 untuk ITMG itu masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Mau buy di 37.000. Memang paling bawah ini di 30.500. Tapi menurut saya sih harusnya sih masih cukup bagus lah ya bertahan di atas 37.000. Kalau di bawah 37.000 ya kemungkinan besar bisa sampai 30.500 ya koreksinya. Tapi saya nggak mengharapkan koreksi. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ya kita buy high sell higher. Jadi kalau breakout ke atas 45.000 kita boleh buy, naik ke atas 4250 kita tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap lipatan Rp100 atau Rp500 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang stop punya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau misalnya buy-nya di atas di 42.900. Jadi kalau dia lower low dalam minggu ini lebih baik jual dulu sebagiannya seperti itu ya. Kalau turun lagi di buy 41275, saran saya jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing area 37.000 ya. Ini weekly-nya support resistennya, mingguannya ya. Kalau untuk daily-nya memang garis-garisnya berbeda ya. Tapi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang daily atau weekly. Karena ada beberapa yang feedback yang saya beri yang terima ya, ada yang suka daily, ada yang suka weekly ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang uptrend-nya masih cukup bagus ITMG ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, strateginya kalau mau buy boleh buy high sell higher kalau dia breakout ke atas 45.000 ya, atau tambah lagi ya naik ke atas 45.250 tambah lagi target price berikutnya di 47.000 dan 49.000. Itu kalau buy high sell higher. Jadi tunggu breakout aja karena nanggung di tengah-tengahnya ya. Atau tunggu area buy weakness di 41275. Pak Sunar ini nggak dikasih ini 41275 ya, belum lah ya. Jadi tunggu di 41275 atau 38.400 atau maksimum di 37.000 ya. Jadi ada 3 area. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, nah kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Jadi penutupan atau besok paginya ya. Kalau dia rebound lanjut naik ke atas ya kita barusan buy. Nah bisa juga pakai acuan MA20-nya. MA20-nya kan mengarah ke atas. Nah kalau kita lihat dari sebelumnya, ketika dia naik tinggi kan, jauh meninggalkan area MA20-nya, suatu saat dia akan memotong MA20-nya dari atas ke bawah. Ketika dia memotong dari atas ke bawah, kalau dia sudah berhasil memotong ke atas ya, close di atasnya seperti ini ya. Nah kita boleh mulai buy ya. Ini buy on weakness-nya di sini ya. Jadi saya sudah sebutkan juga areanya di sini ya, 38.400 ya. Yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Akhir bulan lalu ya. Nah, jadi di sini itu area buy on weakness-nya ya tunggu aja di 41275 paling dekatnya di area MA20-nya. Jadi kalau dia rebound barusan buy ya. Kalau belum ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, leadernya kalau untuk batu bara sejauh ini yang kapitalisasinya besar adalah yang leadernya ya. Kalau dia naik itu adalah ITMG, kedua Adaro, ketiga PTBA ya, seperti itu ya. Oke. Berikutnya untuk duit ya, seperti itu ya. Ya kalau kita lihat ini weekly support resistennya sudah saya gambarkan 418, supportnya resistennya 484 ya resistennya. Jadi kalau kita lihat memang minggu lalu itu dia higher low dan juga higher high. Tapi kalau kita lihat close-nya, itu kan close-nya minggu lalu di 428, minggu sebelumnya di 426. Jadi naiknya hanya tipis banget ya, 2 rupiah ya, seperti itu ya. Nah, apakah masih bisa lanjut lagi selama dia masih bertahan di atas 418? Kalau mau buy silakan ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 414 dan di area low 2 minggu lalu 404 ya. Kalau mau buy sekarang stop loss-nya di sana. Nah, kalau mau tambah lagi silakan atau sekalian tunggu breakout ke atas 448. Kalau dia naik ke atas 448, kita boleh buy. Yang mau buy high sell higher, target price berikutnya di 484. Kalau 484 dia naik lagi ya,
ya kemungkinan besar dia bisa naik sampai 45. Ya paling tidak di sini kalau mau tahu tengah-tengahnya ya sekitar area 550 lah di sini ya. Setelah 484 targetnya 550. Ya ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness tunggu aja di 404 ya. Atau 370, maksimum di 350. Tapi menurut saya sih tunggu aja di 404. Karena saya pakai acuannya MA20-nya ya. Jadi kalau dia sudah mulai memotong ke atas, kita tulisan buy ya seperti itu ya. Ini masih belum memotong ke bawah ya. Jadi memotong ke bawah, kemudian memotong ke atas, kita barusan mulai buy. Itu buy on weakness-nya. Memang kadang-kadang kalau sudah buy gini ya, memotong ke atas ya, ternyata besoknya koreksi Pak Sunar ya. Kita pasang stop loss-nya aja ya seperti itu ya. Jadi stop loss-nya memang di sini 370. Kalau misalnya wah kejauhan Pak Sunar. Ya kalau misalnya buy di area 404 ya pasang aja stop loss-nya pakai acuan di sini ya. Ini saya pakai acuan yang kurang lebih di garis yang di sini ya. 388 ya di sini ya. Ini tadi area konsolidasi di sini ya, pendek ya. Dengan pendek ya konsolidasinya ketika dia turun konsolidasi sideways ya. Jadi 388 itu stop loss-nya kalau buy di area kalau buy-nya di area 404 ya. Jadi setiap naik dia tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Ya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 448 mau tambah lagi atau average up boleh nggak Mas Sunar? Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh nggak? Boleh ya. Jadi naik ke atas 460 tambah lagi target price berikutnya di 500 ya. Kalau setelah 500 memang di sini peluangnya naiknya lumayan tinggi ya, bisa sampai 600 ya. Tapi saya kasih tengah-tengahnya di sini. Kalau dia berhasil breakout ke atas 500, target berikutnya sekitar 540-an kurang lebih di sini ya. Atau kita pakai acuan di sini ya, 545 lah ya. Low-nya sebelum dia gap down ya. Jadi itu target price berikutnya setelah 500. Kalau mau tahu ya. Jadi banyak bertahap aja. Memang dia lemot ya dibandingkan leadernya seperti ITMG, Adaro, PTBA, duit itu lemot ya. Ya terserah sih. Karena ada tipe orang yang suka lemot. Karena kalau yang buy Adaro, PTBA, ITMG takut ketinggiannya. Kalau yang duit kan nggak seberapa takut ketinggiannya. Ya mudah-mudahan aja dia masih bisa naik ya di tengah lesunya harga batubara. Tadi saya sudah sebutkan juga kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk India. Nah kalau kita lihat nah di sini Indi support resistennya sudah saya gambarkan. Ini dari 2 minggu yang lalu juga ya. Breakout ke atas 2980 boleh buy, target price-nya di 3.300. Memang minggu lalu dia higher high, higher low, tapi close-nya dia lebih rendah daripada minggu lalu. Nah strateginya kita tunggu buy on weakness saja di 2700 atau 2980 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu kan di 3250. Kalau dia breakout ke atas 3250 lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan naik ke atas 3.300 tambah lagi ya. Nah target price berikutnya di 4150. Nah setelah 3.300 saran saya setiap lipatan 200 saja ya, 3.500 kemudian 3.700 seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya nggak gambarkan semuanya supaya nggak bingung ya, terlalu banyak garis nanti ya. Ini weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya sudah saya gambarkan. Ini dia akan testing area supportnya di 2980, kurang lebih di area sekitar MA20-nya ya. Biasanya ya kalau anak saham-saham yang uptrend-nya masih kuat meninggalkan MA20-nya jauh, suatu saat dia akan testing MA20-nya. Selama MA20-nya ini masih mengarah ke atas ya, ini kan masih mengarah ke atas ya. Jadi kalau dia koreksi seperti ini ya, nyentuh berhasil rebound, kita barusan buy ya. Itu bagi yang mau trading ya. Jadi buy-nya bertahap aja, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Boleh pakai acuan high-nya 15 September ya, 3250 atau high-nya sebelumnya di sini di 3220. Jadi kalau naik ke atas 3220 barusan buy, naik ke atas 3270 tambah lagi atau average up ya. Setelah 3270 ini target berikutnya di 4000 ya. Tapi kalau terlalu jauh maka saya coba cari target resisten berikutnya setelah 3270 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saya pakai acuan di sini ya. High sebelumnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 3660 lah ya, sebelum 4000 ya. Jadi buy-nya bertahap aja untuk Indi ini ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Memang uptrend-nya masih cukup menarik ya. Jadi boleh buy on weakness. Cenderungan minggu lalu sideways. Minggu ini mungkin selama harga batubara masih bagus ya, masih menarik. Intinya selama dia ditutup di atasnya 2980 dia masih cukup kuat ya uptrend-nya seperti itu ya untuk Indi. Kurang lebih cukup ya untuk Indi. Berikutnya untuk Harum.
kalau kita perhatikan dari weekly chart-nya di sini supportnya 1775, resistennya 1970. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 1775 saya sebutkan buy, breakout naik ke atas 1970 tambah lagi atau average up. Ternyata dia gagal Pak Sunar. Ya kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Jadi saya hanya gambarkan support resistennya aja supaya mudah ya tradingnya ya. Nah di sini kalau dia berhasil naik ke atas 1970, yang mau tambah lagi atau average up atau buy high sell higher silakan. Naik ke atasnya high-nya minggu lalu ya 2050 tambah lagi silakan. Target price berikutnya saya pakai acuan kurang lebih di area sekitar high-nya di sini ya. Ini sekitar 2370-an ya. Atau untuk mudahnya saya kasih yang agak bulat aja 2350-an ya. Itu target price-nya setelah 1970. Jadi memang di sini lumayan menarik ya selama dia bertahan di atas 1970 ya, targetnya sebelumnya tercapai ya di sini ya 2350. Kalau breakout lagi mau tambah lagi silakan, target price berikutnya dia akan menguji swing high di sini ya 2950-an kurang lebih ya. Itu untuk Harum ya. Kalau kita perhatikan dari daily chart-nya di sini dia memang setelah high dari sebelumnya ya. Jadi hari Kamis kemudian hari Jumat dia koreksi. Apakah koreksinya masih lanjut? Ya, ini garisnya sudah saya berikan. Harusnya sudah pasang trailing stop ya 1975 ya. Yang rajin menonton mencatat ya, pasang automatic order sell harusnya sudah sell ya. Karena kalau turun banyak 1975 kurangi posisi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada swing high di sini 1885. Kalau dia turun lagi di bawah 1885 untuk minggu ini, boleh jual lagi ya. Ya kalau misalnya masih ada. Nah, yang mau buy tunggu area buy on weakness di area 1700 atau 1780. 1780 ini area sekitar MA20-nya ya. Jadi kadang-kadang kalau saham itu naik jauh meninggalkan MA20-nya, nah suatu saat dia akan koreksi menembus MA20-nya dari atas ke bawah ya. Nah, ketika dia berhasil rebound lagi memotong ke atas kembali, selama MA20-nya kembali mengarah ke atas, masih mengarah ke atas maksud saya ya masih cukup menarik ya. Atau kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita tunggu aja. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1975, buy, naik ke atasnya 250 tambah 2050 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk saham-saham batubara ini. Ini yang saya bahas ada 7 ya, seperti itu ya. Mestinya 6 sih, tapi kelebihan 1 ya. 7 ya, tapi saya lihatkan untuk Harum ya. Bentar, saya belum melihatkan tadi grafiknya ya, karena saya bahasnya lebih dari 1. Harum dia naiknya 5,23% ya. Ini saya tunjukkan kembali ya, yang layar yang tadi ya. Sebentar. Jadi ini ya Harum ya, 5,23% saya tambahkan ya. Itu kenaikannya penutupan hari Senin minggu lalu dengan penutupan hari Jumat ya. Dia naik 5,23%. Itu untuk Harum. Jadi kurang lebih sekian ya untuk analisa saham minggu ini. Jangan lupa cek playlistnya untuk saham-saham yang lainnya ya, supaya nggak ketinggalan informasi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu like juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian ya. Tetap semangat ya, seperti itu ya.